Nate Goyard. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang muatan listrik. Muatan listrik, arus listrik, tegangan listrik. Muatan listrik yaitu muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga mempunyai muatan listrik. Simbol Ki sering dipergunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari suatu Ki yaitu Coulomb, yang yaitu 6,24 kali 10 18 muatan dasar. Ki yaitu sifat dasar yang dimiliki oleh materi, sepatutnya itu berupa proton atau muatan positif maupun elektron muatan negatif. Muatan listrik total suatu atom atau materi ini bisa positif bila atomnya kekurangan elektron, sementara atom yang keunggulannya elektron hendak bermuatan negatif. Mulianya muatan tergantung dari keunggulan atau kekurangan elektron ini. Oleh karena muatan materi atau atom yaitu kelipatan dari satuan Ki dasar. Dalam atom yang netral, banyak proton hendak sama dengan banyak elektron yang mengelilinginya, atau membentuk muatan total yang netral atau tak bermuatan. Charles Augustin de Coulomb 1736 sampai 1806 merupakan ilmuwan pertama yang mengukur bagaimana muatan listrik berinteraksi. Alat pengukur torsi atau gaya yang sangat lemah buatan Charles Coulomb untuk mengukur muatan listrik sesungguhnya fenomena elektrostatik. Alat pengukur torsi atau gaya sangat lemah buatan Charles Coulomb untuk mengukur muatan listrik. Jenis muatan listrik hanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Penempatan muatan listrik menjadi hanya dua jenis dilakukan oleh ilmuwan berkebangsaan Amerika Serikat, yaitu Benjamin Franklin. Kesimpulan bahwa muatan listrik hanya ada dua jenis diperoleh oleh Franklin melalui percobaan pada sebuah penggaris plastik dan sebuah batang kaca yang saling dikosongkan. Sifat-sifat massa dari muatan listrik berbeda dengan massa pada gaya gravitasi. Gaya tarik-menarik. Sifat dari gaya tarik suatu muatan listrik diketahui setelah Charles Coulomb melakukan eksperimen pada tahun 1736 sampai 1806. Coulomb menguji dan menentukan besar gaya tarik antara dua buah muatan listrik. Gaya elektrostatik. Muatan listrik memiliki gaya elektrostatik antara dua muatan listrik partikel dengan nilai 10⁻40 kali lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi antara keduanya. Faktor penyebabnya besarannya gaya elektrostatik pada muatan listrik belum diketahui secara pasti. Hukum kekekalan muatan. Hukum kekekalan muatan adalah hukum yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang dihasilkan pada dua benda yang berbeda dalam suatu proses pemindahan muatan adalah nol. Hukum Coulomb. Gaya tarik-menarik terjadi pada dua muatan yang berlawanan, sedangkan gaya tolak-menolak terjadi pada dua muatan yang tidak sejenis. Hukum Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar muatan listrik sebanding dengan ukuran muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Baskara nomor absen 2 ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai bab tentang arus listrik. Penemuan listrik berawal dari seorang cendekiawan asal Yunani bernama Thales di tahun-tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Saat itu beliau menggosok amber, elektron dalam bahasa Yunani, dengan bulu kucing dan mengambil sedikit bulunya.
Kejadian yang dialaminya menggambarkan apa yang disebut dengan listrik statis sekarang ini. Arus listrik atau listrik dinamis adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian arus listrik. Dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Timbulnya arus listrik dikarenakan adanya beda potensial yang pada kedua ujung penghantar yang terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Kecepatan perpindahan arus listrik disebut dengan laju arus yang dapat ditulis dengan I dengan satuan ampere. Arus listrik tersebut terjadi jika muatan listrik tersebut mengalir setiap detik, sehingga terdapat persamaan muatan listrik, arus listrik, dan waktu dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. Dan ini adalah contoh arus listrik. Arus listrik dibedakan menjadi dua. Arus listrik dapat dibedakan menjadi dua dilihat dari arah alirannya, yaitu arus searah direct current atau DC. Pada jenis arus searah ini, arus listrik mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Arus bolak-balik alternating current atau AC, jenis arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis-garis waktu. Sifat arus listrik. Arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat menimbulkan suatu energi yang merupakan sifat dari arus listrik, yaitu menghasilkan energi panas, menghasilkan energi magnet, menghasilkan energi cahaya, menimbulkan reaksi kimia. Arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat menimbulkan suatu energi yang merupakan sifat dari arus listrik. Arus listrik AC. Nah, ini contoh gambar arus listrik AC. Dan ini adalah contoh gambar arus listrik DC. Ini AC, ini DC. Contoh soal arus listrik sebesar 10 ampere mengalir pada sebuah penghantar selama 4 menit. Berapa banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar tersebut? Pembahasan diketahui. Nah, ini kita bisa lihat I sama dengan 10 ampere, T sama dengan 4 menit. 4 menit sama dengan 240 second. Penyelesaian bisa kita lihat. Jadi muatan yang mengalir pada penghantar adalah 2400 C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Bikaudin. Saya akan melanjutkan materi tentang tegangan listrik. Tegangan listrik atau beda potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Tegangan listrik atau electric voltage merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Tegangan listrik ini dinyatakan dengan satuan volt. Ini gambar tentang tegangan listrik dan ini ilustrasinya. Jenis-jenis tegangan listrik berdasarkan sumber secara umum menjadi dua jenis, yaitu tegangan listrik DC searah dan tegangan AC bolak-balik. Dan listrik, satuan tegangan listrik adalah V atau volt. Alat ukur tegangan listrik adalah voltmeter, adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial listrik. Dan potensiometer adalah suatu alat elektronika yang digunakan untuk merancangan dan mengatur sebuah pembagi tegangan yang nantinya dapat diatur tegangan outputnya. Rangkaian seri tegangan, sumber tegangan yang dirangkai secara seri akan menghasilkan gaya gerak listrik yang besar. Rangkaian kedua adalah rangkaian paralel. Berbeda dengan tegangan seri, rangkaian paralel dapat pada sumber tegangan jika dirangkai paralel akan menghasilkan GGL total yang lebih kecil. Oke, terima kasih. Segitu saja untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be counting like a snitch, no thoughts, no stamps. New hoes, 10 toes, new guac, new bands, new wig, new chips, new kicks.